Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market terkoreksi lagi sebesar 3,01%. Dengan total market cap di angka 3,24 triliun US dollars ya. Nah, untuk BTC sendiri kita bisa lihat ya, dia lanjut lagi membuat lower low. Satu lagi support jebol. Jadi sudah 3 support jebol ya. Ya balik lagi ya. Ini tidak tiba-tiba market sudah memberikan sinyal di sini, membuat bearish spinning top ya. Ini adalah pola bearish. Wah, konyolnya waktu itu ada yang ngomong, "Mana bearish? Bullish kok, lihat nih ya, habis rally kok." Iya, tapi ini spinning top. Apalagi bearish spinning top seperti ini nggak pernah ini pertanda bullish begitu kan. Ya akhirnya terjadi kan. Ya, terjadi koreksi, udah koreksi di tanggal 28 kita bahas bahwa oke, benar koreksi kan ya. Nah, udah benar koreksi seperti ini, jangan lupa ini terbentuk juga lower high. Lower high ini adalah pertanda pecah struktur. Nah, kalau udah lower high terbentuk seringkali akan mengundang lower low. Kejadian nggak? Voila, kejadian. Ya tapi ini bukan karena TCI sakti ya, bukan. Ini TA sederhana. Ya, TA sederhana kok. Cuma baca pola candle. Ya. Dan kalau mau ada nalar sedikit ya kita tahu bahwa secara fundamental juga lagi banyak ketidakpastian, begitu banyak ketidakpastian di market mengenai tarif, begitu. Jadi ya baik lagi lah kalau buat lu yang sudah dengerin DCWT dengan benar ya, karena ada juga yang dengerin DCWT tapi keblinger juga ada tuh, ada yang kemarin report, nih bang teman gua bang dengerin juga TCI tapi keblinger bang, liquid lagi, wah. Kalau dengerin TCI masih kena liquid mulu ya, lalu masih all in ya, itu berarti masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri. Gitu. Jadi didengarkan dengan seksama ya, dan benar-benar dilakuin. Jangan cuma dijadiin suara background aja sambil masak mungkin ya. Kalau kayak gitu susah ya. Background sambil kerja gitu, didengerin cuma sekilas gitu ya susah. Ya harus didengerin dengan baik-baik. Karena kalau enggak ya tetap jadi keblinger gitu ya. Oke. Ya jadi untuk sekarang sih PR-nya sebenarnya ya untuk BTC kita sudah bahas dari sini ya, dari zaman all time high di 111.000. PR BTC itu simple, jangan sampai jebol 100.000 karena patternnya di Januari dan di Desember 2024 dan di Januari 2025 setiap kali BTC kehilangan 100.000 yang terjadi adalah lower low. Nah, lower low-nya bisa ketahan kayak di sini, ini kan ketahan ya. Bisa juga bablas. Nah, kalau bablas yang kemarin yang terakhir di Februari itu karena si Trump kan. Nah, jadi ya makanya it's never good kalau sampai 100.000 hilang. Nah, good news-nya apa? Walaupun udah hilang 3 support, ya 4 lah sampai 20 ya. Ini masih ada 2 support lagi begitu di 101.000 dan di 103.000. Begitu. Nah, semoga ini bisa nahan dan bisa membuat BTC lanjut lagi. Begitu. Jadi, udah sampai sini aja gitu lower low-nya. Ya karena bisa-bisa aja. We'll never know. Lower low itu bisa sampai sedalam apa? Bisa dalam seperti ini, bisa juga lower low tuh cuma sampai begini nih, ya kayak di sini. Mana ya contoh lower low itu? Waduh, udah lumayan lama nih jadi susah nyarinya ya. Ya wah kayaknya udah lumayan terlalu lama nih ya. Ya intinya kita nggak pernah bisa tahu lower low tuh bisa sampai sedalam apa. Ya bisa ekstra dalam seperti di sini, bisa juga lebih dangkal seperti di sini ya. Nah, jadi please jangan lo tebak-tebakan. Wah, kalau begini caranya BTC pasti akan ke 95.000, 80.000, 70.000. Wah, keluar tuh angka-angka sakti. Gue ingatkan lagi, di masa-masa ini banyak sekali orang-orang yang bilang ngapain beli di sini? BTC bakal ke 95.000, pasti. Udah ngepam, beli pucuk. Iya, kenapa? Kenapa gue bisa tahu? Karena setelah ini udah ngepam, ini koreksi ke bawah, ini kan kemarinnya nih ya. Kan besoknya nih setelah ngepam, ngedam. Waktu ngedam, langsung banyak yang komen, aduh bang gimana ya bang? Aduh bang gue nyangkut bang. Ya gila lu, beli di resisten gitu kan. Kocrot kecret begitu loh. Ya, habis ngepam lo beli, udah gitu turun, nge-weak, panik jual. Itu banyak yang seperti itu. Nah, itu adalah orang-orang yang sama, orang-orang yang nggak mau beli di sini, yang nggak mau di CA dulu. Buat orang yang sudah di CA di sini kan tenang, naik happy, turun juga ya sudah biarkan saja, berarti dikasih kesempatan beli lagi. Nah, saat lu punya mindset seperti itu, artinya lu udah mulai dapet tuh cara berpikir TCI, ya. Karena
kalau udah santai, tidur nyenyak, trading tuh ya mau naik turun biasa aja. Nah, itu udah masuk tuh. Ya mindset yang bener tuh udah masuk ke otak lu. Itu ciri-ciri paling gampang. Kalau lu masih nggak bisa tidur, masih kepikiran terus posisi lu, nah itu artinya apa? Lu masih over leverage. Masih over leverage, masih ya mungkin melanggar 3 golden rules kemungkinan besar, ya. Oke. Itu untuk di daily, untuk di weekly-nya kita bisa lihat di sini ya. Untuk di weekly-nya sih ya dia kondisinya akhirnya terjadi corrective movement ya. Setelah sudah berapa hari nih? Sudah hari berapa minggu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 minggu berturut-turut bullish. Nah, akhirnya sekarang mulai dapat weekly candle yang kemungkinan akan bearish begitu ya. Nah, tapi yang sedikit serem apa? Kalau weekly close-nya seperti ini ya, kayak sekarang aja gitu ya. Nah, ini artinya engulfing nih. Nah, kalau engulfing seperti ini menunjukkan ada potensi corrective movement bisa lebih dalam lagi begitu ya. Kayak contohnya engulfing di sini nih ya. Jadi dia mengengulf si candle sebelumnya. Begitu lu bisa coba cari sendiri deh ya. Apa namanya candle bearish engulfing pattern begitu ya. Nah, lu bisa cari sendiri. Kalau dijelasin lagi di sini malas juga panjang ting ya, terlalu panjang ya. Oke, jadi ya udah ya di weekly-nya juga ada potensi bisa engulfing dan ya kalau gua sih berharapnya sih ya jangan sampai kebablasan ya, jangan sampai weekly close lagi di bawah dari 100.000 gitu ya, karena kalau weekly close maupun daily close di bawah dari 100.000 ya patternnya selalu lower low, at least for now ya, patternnya selalu lower low gitu ya. Oke. Next kita akan lihat dulu ke ini deh, ke news dulu ya. Untuk news ini datang dari US di mana SEC baru saja mendrop Binance lawsuit mereka ya. Buat yang nggak tahu, SEC ini sempat menuntut Binance begitu. Bahkan si ini kena ya, CZ kena settlement 4,3 miliar USD dan dimasukkan ke penjara berapa bulan begitu ya. Sekarang udah keluar dan udah beres ya. Nah, kenapa nih tiba-tiba diturunin? Nah, ternyata ya katanya Binance ini dapat 2 miliar USD worth of investment dari Emirati State Fund ya, yang entirely dalam bentuk USD1. Nah, USD1 ini adalah stablecoin yang di-launch oleh Trump Family's World Liberty Team. Wah, jadi kayaknya Binance lepas dari SEC karena mungkin Trump nih ya. Aduh, Trump nih bener-bener ya, kadang-kadang permainannya terlalu kasar. Tarif sangat kasar. Ini juga ya cenderung kasar lah ya. Tiba-tiba ada deal pakai stablecoin mereka ya, baru tiba-tiba si lawsuitnya di drop begitu ya. Nggak tahu lah ya. Ini kayaknya gue lama-lama curiga nih, si Trump bisa kena impeachment gini caranya nih ya. Manipulasi market mungkin ya, manipulasi market, lalu conflict of interest ini ya. Ya kita lihat ya, semoga kalau gue sih pokoknya buat politik US sekarang harapan gue adalah secepat mungkin tarif stop. Udah tarif stop. Nah, pressure selanjutnya adalah ke the Feds. The Feds kan bilang permasalahan utama tarif. Nah, kalau tarifnya udah stop ya dengan kondisi inflasi seperti sekarang ya di bawah, hanya di 2%-an, data PCE, PPI, CPI itu di 2% rendah semua ya. Plus pengangguran mulai meningkat, harusnya the Fed mulai mengambil stance yang lebih dovish. Nggak usah langsung tiba-tiba QE, enggak. Tapi hentikan QT. Ya, pertimbangkan penurunan interest rate. Begitu. Ya makanya, sekali lagi, kalau gue berharap politik US in general, semoga semakin lebih cool down. Ya, semoga Trump dikasih obat biar lebih nggak terlalu nggak terlalu aneh-aneh gitu ya. Jadi ya tarifnya jelas dan ini bisa mempressure si the Feds untuk mulai melakukan kebijakan yang lebih loose gitu ya. Oke, next economic calendar ini hari Sabtu jadi nggak ada apa-apa ya, atau lebih tepatnya nggak ada bintang 3 gitu ya, karena dulu ada yang pernah bilang wah mana nggak ada apa-apa, ini ada bintang 2 ya, sok silakan lu lihat ya, ngaruh nggak di jam-jam ini? Enggak, biasanya nggak ngaruh gitu, makanya gue bilang nggak ada yang terlalu penting ya. Oke, kita balik lagi ke chart. Untuk di XY sendiri kondisinya itu gimana nih? Di XY oke. Kemarin sempat ada perlawanan sedikit tapi masih cenderung lemah ya. Ya intinya sih kita pengen dia cenderung drop ya, tapi dropnya jangan gara-gara tarif, karena kalau gara-gara tarif BTC-nya juga terjun payung gitu ya. Nah, untuk BTCD kita bisa di sini kembali menguat ya. Jadi korelasinya jelas sekali kok ya. Kita bisa di sini
balance sheet turun lagi, ya BTCD kembali kuat. Udah simple sekali, ya kan? Simple sekali gitu. Jadi ya jangan sampai kemakan dengan apa ya? Kemakan dengan kata-kata random di market lah begitu ya. Wah, bagus BTC terjun payung. Ini kita akan masuk ke altcoin season. Itu statement bodoh menurut gua ya. Dalam kondisi QT seperti ini, BTC USD drop, altcoins muntah darah. Faktanya ini lihat ya, BTC kemarin berapa sih dropnya? 1% ya. ETH berapa? 3 ya, 3%. Berapa kali lipatnya berarti dari kondisi BTC? Solana berapa nih? 6,28. Sui ya. Nih berapa Sui? 9. Apanya yang subur? Tapi banyak yang ngomong seperti itu kan ya. Atau banyak lah ya, ada beberapa yang komen itu. Wah, bagus. BTC-nya bearish, nanti masuk altcoin season. Mati yang ada. Mati. Ya lihat sendiri faktanya kan. Ya. BTC-nya juga menguat lagi kan. Ya, baik lagi. Konyol. Ya sama konyolnya seperti di 2024 kemarin, ya kan? Wah, altcoin season, jangan mau ketinggalan. Ya. Kayak gini deh, gue di sini gue inget banget ada yang komen tuh, gue lumayan kesel tuh jujurnya ya. Waktu drop di sini gue bilang hati-hati, tetap keep it 70-30. Gue bukan bilang jangan pegang alts loh, boleh pegang alts, tapi jangan kebanyakan. Gue dibilang apa? Menyesatkan katanya. Lu bakal bikin orang jadi nggak berhasil dapat profit gede nih di altcoins, ya. Menyesatkan katanya ya. Sekarang gue tanya kemana lu? Yang bilang gue menyesatkan, tidak ada kan, hilang kan, ya kenapa ya, karena lu minus besar, that's the fact, dan itu bukan gue tebak-tebakan, kenapa ya, karena orang nih balance sheet masih terus turun, lu berharap kebalikannya, gitu loh, ya, lu tuh kayak berharap apa, aduh gue kena diabetes, tapi gue nggak mau ngurangin gula, gue malah pengen tambah banyak makan gula, ya kita bakal bilangnya, ya lu siap-siap, lu bisa kena gangrene. Ya, bisa kena gangrene, kaki lu bakal diamputasi kan. Wah, dasar lu cuma nakut-nakutin aja lu, ya. Oh, gue lagi pengen makan manis. Oh, silakan aja makan manis. Udah gangrene, potong kakinya ya. Itu yang terjadi sama orang yang membutakan dirinya sama tebak-tebakan dukun. Begitu loh. Ya. Di sini. Terus di sini juga samanya 2024. Ya, di 2024 di daerah sini ya. Wah, saya deklarasi ya, altcoin season dimulai. Tok, tidak terjadi. Market tidak peduli sama ketokan lu lah, sama deklarasi lu lah. Market don't give a shit. Ya. Market nggak peduli lu butuh duit, market nggak peduli lu buat duit KPR, bayar KPR, duit buat bayar mobil, nggak peduli market ya. Lu harus mau peka sama apa yang market tunjukkan. Dan ini gue udah ngomong berkali-kali, masih ada aja yang keblinger ya. Ya semoga lu cepet-cepet belajar lah gitu, karena ada juga yang belajar. Ada yang masih komen seperti itu, ada yang komen di bawahnya lagi. Lu gimana sih? Masih QT, jangan berharap aneh-aneh. Nah, itu bagus. Ya, jadi kalau ada orang yang sok yakin ngomong, wah, altcoin season begini, pasti begini, hajar. Ya, dukun hajar di sini. Tidak ada tempat buat dukun di TCI. Ya, hajar. Ada yang komen ngebacot dikit ya. Wah, BTC bakal begini, udah kayak pasti aja besok bakal kejadian kayak gitu. Hajar. Dari mana datanya? Pertanggungjawabkan. Nggak bisa cuma ngomong gitu doang. Kalau gue bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan, ya ini sampai sekarang masih terjadi kan? Selama masih mandat seperti ini, masih QT, ya udah, BTCD akan terus cenderung menguat. As simple as that. Ya. Ya udah sih gitu aja. Ya baik lagi. Insentifnya sebenarnya satu. Insentifnya kenapa dukun tuh terus altcoin. Karena kalau lu cuma suruh orang beli BTC, nggak mungkin orang mau beli kelas mereka. Ya dong. Kan ujung-ujungnya gini. Lu beli kelas gua spill portofolio alts gua yang akan bikin 100x. Nggak kejadian, tinggal gaslight. Wah, lu yang goblok, lu yang bego ya. Oh, gue sih punya BTC tetap ya, wah gini makanya jaga resiko, tapi waktu lagi ketok-ketok altcoin season semua dibilang goblok nggak beli alts ya kan. Ironis ya. Kalau gue pribadi dibanding gue jual kelas begitu, gue mending udah gini aja, lu mau membantu TCI lu bisa share link TCI ya, lu bisa menggunakan link referral kita di bawah
Ya kayak contoh kita kan ada kerjasama sama Margex, sama Wabi. Nah buat lo yang merasa terbantu dengan TCI ya silakan bisa menggunakan link referral. Dan itu semua tidak wajib. Kalau lo merasa terbantu, tergerak untuk terbantu ya silakan. Kalau enggak nggak apa-apa. Tidak ada paksaan sama sekali. Semua gratis. Kalau gue mending kayak gitu dibanding menjejalkan kelas dengan janji-janji yang manis, tapi pas udah dimakan ternyata pahit. Gitu. Ya kalau gue mendingan ngomong dari awal kenyataan pahit dibandingin bilang ini manis-manis pas dimakan pahit. Gitu. Ya. Udah, beres sih ya. Selanjutnya kita tinggal masuk aja ke buy limit. Ya, sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Kita sudah bahas dikit tadi ya di depan ya. Lu bisa menggunakan link referral kita di bawah. Lu bisa share our video ya. Dan ya udah. As simple as that. Dan semuanya tidak ada paksaan sama sekali ya. Oke. Selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Jadi Margex ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures walaupun kita juga bisa convert di sini ya, seperti ke BTC, ETH dan lain-lain. Ya, tetapi kalau gue perhatiin di sini, fokus mereka itu lebih ke trading futures. Nah, apa saja yang unik? Yang unik yang pertama mungkin yang paling menarik adalah mereka ini sedang ada event. Ya, jadi ada trading competition yang price poolnya sebesar 1000 USD. Ya. Jadi setiap 1 juta dalam bentuk volume ya in trades ini adds 100 USD. Ya, ini kemungkinan besar dalam bentuk kredit ya. Jadi bisa tambahan lagi untuk margin lo lah begitu. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, seperti yang gue tadi sudah ngomong di depan ya, ini fokusnya lebih ke futures, maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya, karena untuk para newbie ya lebih baik fokus dulu TA-nya, pelajari dulu dengan baik, punya SOP yang tepat ya. Nah, baru mulai. Dan itu pun gue sarankan cobain dulu si live demonya. Live demonya udah lancar, nah silahkan bisa lagi juga lu tinggal langsung perpetual futures begitu. Dan di sini rata-rata leverage-nya bisa sampai ke 100x begitu ya. Nah, lalu kalau kita juga di sini ya, mereka itu sudah usernya mencapai 500.000, daily trade-nya 180, dan yang ini penting juga nih ya, $0 loss di sini ya. Jadi tidak ada dana klien yang pernah hilang ya. Dan dia sudah serve 153 countries ya. Nah, selain itu juga di sini mereka ada copy trade ya, dan juga beberapa hal yang unik juga mengenai si Margex ini adalah mereka ini memiliki liquidity yang bagus ya. Jadi buat lo yang mungkin masih ngerasa, aduh bang ini kadang-kadang gue trading futures tuh masih ordernya nggak kemakan lah ya, lalu si order booknya jauh gitu si buy sell-nya. Nah di sini nggak, mereka liquidity-nya very good ya. Lalu juga mereka di sini ada MP Shield system, jadi akan lebih secure lagi. Copy trading dengan one click dan juga live supportnya 24 hours. Jadi ya cukup menarik lah ya. Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link reflector di bawah ya, dan juga buat lo yang tertarik untuk ikutan eventnya, ini masih cukup panjang sampai tanggal 30 Mei ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk coba trade di Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini sayangnya daily close-nya di bawah dari 104.944. Kalau di atas kita udah ada setup, bahkan bisa long dan short limitnya ya. Tapi sayangnya jebol ya sudah, berarti belum ada lagi potensi setup besok sebenarnya ya. Kalau BTC besok daily close-nya masih bisa di atas dari 103.000 lebih 62 USD. Nah, kita ada potensi bisa setup posisi long. Tapi udahlah, itu kita lihat aja besok ya. Sekarang sih ya udah kita tunggu aja karena ya belum ada setup juga. Kita masih belum bisa pasang limit ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 103.000 lalu lebih 62 USD, lalu di 101.199 dan di angka 98.879 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di BTC ya, untuk futuresnya belum ada ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, sama-sama seperti BTC. Ya, kemarin ada potensi setup futures, tapi sayangnya jebol, jadi belum ada lagi sekarang ya. Kita lihat besok, kalau besok daily close-nya di atas juga ya bisa ada potensi long ya. Tapi kita lihat besok jam 7 pagi seperti apa daily close-nya ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 2.464, 2.363 dan di 2.294 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini, sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup ada wejangan dulu lah ya, wejangan tipis-tipis aja untuk para newbies.
Untuk para newbies, terutama yang kena sangkut di pucuk sini ya, jangan mau rugi, jadikan pembelajaran. Ya, saat elu beli di resisten, saat elu chasing pumps disebutnya ya, beli bukan karena koreksi, beli karena ngepump. Nah, itu upahnya adalah sangkut. Begitu. Dan kalau udah beli di resisten, itu udah sepaket ya, udah kayak ayam sama nasi kalau di McD itu ya, sama all in. Begitu. Ya, aduh gimana ini bang? Gua ya udah mulai lagi tuh keluar komen. Aduh bang, gue nyangkut di 110 bang. 110. Ini di mana 110? Resisten. Kok bisa beli di sini gitu kan? Ini literally di upper band. Kok bisa lagi ke reject lo beli di sini gitu kan? Ya tapi banyaknya orang seperti itu. Kalau to be perfectly honest, banyaknya orang seperti itu. Nah, jadi kan pembelajaran. Berarti kan salah kan? Loh, kok bisa begitu? Lo beli sama di pucuk begini, gitu kan? Ini visualisasinya. Lo beli di sini. Lagi ngepump, lo beli di sini. Di bener-bener pucuk banget, ya. Ya jadi udah kapok ya, jangan beli lagi di resisten gitu, dan jangan all in di CA, dicicil gitu ya. Lo misalkan punya duit, bang gue bisa menyisihkan 1 juta bang setiap bulan misalkan, atau bang gue bisa menyisihkan 10 juta sebulan misalkan ya. Nah, gimana cara ngebaginya bang? Gampang ya. Minimal, sekali lagi gua garis bawah ya, minimal bagi 10. Berarti per scan nembak 1 juta. Lebih bagus lagi kalau lebih banyak pelurunya. Terutama kalau lo pairnya banyak misalkan. Oh bang, gua bukan cuma BTC bang. Gua ada BTC, ada alts, ada memes gitu ya. Wah. Nah itu jangan terlalu sedikit pelurunya. Kalau pelurunya terlalu sedikit, cepet habis. Kalau cepet habis, ya ujung-ujungnya aduh bang baru gerak dikit udah semuanya udah peluru udah habis begitu ya. So minimal bagi 10, idealnya lebih banyak begitu, bisa 20 gitu ya. Tapi jangan sampai gini bang, gue modal 100.000 gue bagi 100, gila lu kayak nyicil 1.000, itu nggak bisa. Rata-rata bahkan di exchanger Indo aja kan minimal 10.000 gitu kan ya. Jangan sekecil itu juga gitu ya, ambil happy mediumnya lah begitu, 20 peluru mungkin atau 25 begitu ya. Jadi nggak terlalu kecil-kecil amat per satu pelurunya, tapi nggak sampai cuma gerak dikit habis. Karena ada kemarin tuh, aduh bang habis peluru. Market baru bergerak segini, berarti baru kena 2 support waktu kemarin ya, pembahasan di tanggal 29 nih. Baru kena 2 support udah habis peluru. Itu namanya bukan DCA, itu namanya DCA berbalut all in karena cuma 2 peluru begitu ya. Ya alasannya biasanya sama, nanti kalau terlalu kecil nggak kerasa bang. Enggak kayak begitu caranya ya. Ya, dibilang nggak kerasa, sekarang turun nggak bisa beli lagi kan. Nah itu lebih parah gitu kan. Oke. Itu kurang lebih untuk wejangannya lah ya. Selanjutnya kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.